Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Makin hari kita nambah ilmu, makin hari nambah juga wawasan, dan juga satu lagi nambah pengalaman. Cerita-cerita yang terjadi di sekitar kita hanya akan jadi cerita kalau cuma kita dengarkan gitu aja. Tapi gimana caranya cerita itu menjadi ibrah? Ain, ba, ro, tak marbutoh. Apa itu ibrah? Pembelajaran. Pelajaran kehidupan ini juga ternyata diizinkan Allah untuk orang-orang yang mau. Diizinkan Allah untuk orang-orang yang tahu. Diizinkan Allah untuk orang-orang yang sebenarnya lebih spesifik ya. Untuk orang-orang yang dipilih sama Allah. Lihat. Surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Kita udah kemarin berapa waktu tuh ayam hampir 2 minggu kayaknya. Ngomong kebenaran aja terus. Bicara tentang kebenaran. Berulang-ulang. Kebenaran itu datang dari siapa, Bang Kakak? Kebenaran datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbikum. Qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi keimanan itu kayak dikasih pilihan sama Allah. Kau mau kafir, ini produknya. Tapi kalau kau mau beriman, ini juga produknya. Tapi kebenaran ini datangnya dari Allah. Seolah-olah, kalau dari ayat ini, seolah-olah dia. Kalau saya yang bacanya ya, tentu bisa setuju, bisa enggak gitu. Allah tuh pengen ngasih tahu sama kita, aku tuh tak perlu sama kita semuanya. Coba, imanmu enggak bikin aku naik derajat jadi Tuhan. Kafirmu juga, enggak boleh bilang kafir ya, kafir pelan-pelan. Harus pelan ngomongnya. Enggak juga bikin aku berhenti jadi Tuhan. Kira-kira Allah baper enggak gitu, left group jadi dari Tuhan gitu. Aku kayaknya berhentilah jadi Tuhan gitu. Enggak kan? Faman syaa falyu'min. Kau mau beriman kata Allah, ini. Tapi terima konsekuensi beriman tuh. Konsekuensinya berislam itu terima. Contoh ya. Kan ada yang bilang, gak usahlah kita nih cari-cari dunia gitu. Gak usah kejar-kejar dunia. Kalimat ini terdengar bijak sekali gitu. Tapi bisa jadi kalimat sesat. Rukun Islam aja 1 sampai 5 itu yang gak pakai duit cuma 1. Asyhadu alla ilaha illallah. Salat pakai duit gak? Ayo, siapa yang bilang salat gak pakai duit? Antum mau salat telanjang? Gundal-gundul gitu. Gak pakai mukena ke? Mau open donasi? Kan suruh tutup aurat. Puasa pakai duit? Pakai. Terus apa? Zakat. Mau zakat pakai senyum? Bisa dong? Nggak sampai dihisab. Zakat tuh wajib kan? Sebagaimana kita wajib sholat, sebagai muslim wajib bayar zakat. Terus kalau kita sampai tua tidak pernah bayar zakat, ini pasti salah nih. Dan zakat itu bukan cuma zakat fitrah, ada zakat mal. Jangan wafat sebelum bayar zakat, nah, gitu kan? Zakwan, zakat dan wakaf di munzalan, gitu. Singkatannya kan itu. Betul. Jadi abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Apalagi
yang pakai duit. Haji, jelas. Nah, ini yang coba-coba haji coba-coba. Coba-coba haji coba-coba, udah kena tangkap banyak. Kan udah dibilang jangan. Tahun lalu tuh masa pemerintah Saudi tidak ngambil pelajaran? Oh, orang Indonesia nih banyak juga yang degil-degil kata dia. Tahun kemarin dilepaskannya. Tahun ini selesai semua kan? Lebih ketat jauh. Mereka tidak mungkin tidak ngevaluasi. Ada yang masih nekat-nekat. Itu yang pakai galon dah balik. Tidak punya paspor, lucu-lucu orang. Yang jalan kaki juga udah balik katanya kan? Masya Allah. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Tapi menjadikan duit satu-satunya tujuan, itu juga sakit. Nyambung gak kira-kira nih? Jadi ada idealisnya, ada realistisnya juga gitu. Islam mengajarkan kita dua-duanya. Jadilah pribadi yang idealis, jadilah pribadi yang realistis juga gitu. Oke, anak istrimu, kau bisa sabar, bisa ikhlas, bisa ini. Tapi anak istrimu perlu makan, kau tidak bisa jadi pemalas bang. Perempuan itu kan tidak banyak mintanya, satu ya Ustaz Alfan. Semuanya. Dia minta semuanya. Kau punya waktu untuk makan sama dia, punya nemankan dia makan bakso apa dah? Nah, bakso muncul ya kan. Nemankan dia makan mie ayam. Terus kau harus bisa belikan dia emas karena dia suka emas, ya kan? Habis mudik diajak renovasi rumah. Itu kan kayak nusukkan pisau jarak dekat gitu. Baru pulang mudik, ya kan? Habis itu baru sampai dia bilang, "Renov rumah yuk." Mantap. Oke, kan gitu. Ya opo rasanya gitu. Bukan aku tak mau bawa kau balik mudik. Ya kan? Nengok tiket pesawat bikin sesak napas kan? 1,5 juta. Pergi 1,7 juta berangkat. Balik 1 orang. Di sana enggak makan di tempat mudik kan? Enggak makan, enggak jajan. Enggak jalan. Balik ke Pontianak misalnya kita habis balik mudik, terus renov rumah yuk, betulkan WC, betulkan ini, aku mau ada showernya, aku mau ini. Takdir gitu lah kira-kira. Suaminya bilang apa? Takdir. Ya Bang Abu. Kayaknya aku enggak jual nasi goreng lagi lah nih. Aku jual nasi bakar kata Bang Abu. Mau mie ayam kayak ya, mie ayam aman lah. Sama gerobak-gerobaknya. Sabar kisana. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Islam mengajarkan kita harus idealis. Oh babi haram, titik, itu idealis. Betul gak? Kemudian riba haram, titik, gak usah diedit-edit. Bikin-bikin fatwa baru riba untuk kemaslahatan, gimana? Ada gak? Ini riba tapi untuk kemaslahatan. Bisa? Ketok palanya. Nggak ada Ustaz, riba lil maslahat itu mafi. Kitun jidan kali. Itulah bahasa Gontor itu kitun jidan. Kucing sekali gitu ya. Apa artinya? Kucing sekali. Kucing banget. Idealis itu hal-hal yang prinsip nggak bisa diedit-edit. Zina haram, titik. Nggak usah edit-edit. Ini ridho birido kok. Kok ridho birido dibawa ke zina? Itu akad jual beli ridho birido. Kami suka sama suka kok. Ya enggak gitu juga, betua. Kakak-kakak berzina sama suami orang itu ridho birido boleh? Kan suka sama suka, bukan perkosa, bukan ini. Ada lagi nih, riba untuk sinergi. Kalimatnya bagus tapi nyesatkan gitu. Nggak ada ceritanya. Idealis itu dalam hal-hal begitu. Ayaman, logo di jaket seperti angkatan kredibel. Ya, saya kredibel generation. Kredibel itu tahun berapa? Oh, saya lulusan 2023 memang. Satu angkatan sama anak ibu. Mantap kan? Lah iya, makanya angkatan 2023. Saya baru lulus Gontor kemarin, baru lulus. Jadi idealis itu dalam hal apa Bang Kakak? Dalam hal yang prinsip. Kakak-kakak buka jilbab. Boleh enggak? Tuntutan peran, misalnya kakak-kakak ini artis gitulah.
main film gitu. Karena tuntunan perannya buka jilbab, kakak disuruh buka jilbab, buka dak? Nah, itu prinsip idealisnya di situ letaknya. Meletakkan idealis itu di situ. Saya ndak mau buka jilbab. Bang, ada babi bang, ndak ada dagingnya, cuma kuahnya ya dikit gitu. Gimana? Wan, food vlogger misalnya, Ridwan sama Zakwan, kita berdua tuh. Ini ada nasi telur 100% halal loh, ya. Mana kok Sandi ini? 100% halal loh. Ada babi enggak? Dagingnya enggak ada. Minyak? Adalah dikit-dikit kata dia. Gimana? Pakai minyak babi dikit. Wan. Oke. Icip-icip ya. Kan ada banyak ada pahala ente. Kan enggak bisa. Nah, realistisnya Bang Aka, itu idealis ya, clear ya kira-kira ya. Itulah al-haqqu min rabbikum. Kebenaran, mengaku salah, itu kebenaran. Muhasabah, introspeksi, itu hak prinsip. Harus kita akui, ada salah kita sebagai suami, ada salah kita sebagai anak, pasti ada salah kita sebagai ayah untuk anak-anak kita. Jadi bukan hanya mengharapkan anak minta maaf sama ayah, tapi juga kita sebagai ayah pasti ada salah kepada anak, suami salah kepada istri, istri salah kepada suami. Itu prinsip. Muhasabahlah, introspeksilah kan gitu. Nah, hal-hal yang realistis, apa contohnya yang realistis? Misal, abang kakak ada makanan di depan. Ngapain? Ditengok aja? Nggak bisa kenyang, cuma tengok aja. Ambil, kunyah. Itu namanya realistis. Saya menyederhanakan analoginya. Abang kakak punya bisnis. Bagus produknya. Tapi modalnya pakai riba. Pasti bangkrut enggak? Pasti Allah yang bilang. Nih tengok ya. Nih, enggak percaya. Banyak yang tak percaya. Sepintar apapun kau handle bisnisnya. Kau datangkan coach apapun. Mau coach Hotahe ke coach. Tak bisa. Mana bisa menang? Nih lihat. Lihat ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah pasti musnahkan riba. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti berakhir dengan kehancuran. Riba itu kebohongan, sebuah kebatilan. Pasti pakai sod. Pakai to juga, pasti. Pasti Mas. Hancur pasti. Enggak mungkin. Allah yang bilang, ini hal prinsip. Realistis enggak Allah tuh bilang bahwasanya riba itu pasti hancur? Hari ini itulah yang orang keluhkan. Daya beli menurun. Apalagi? Kemudian resesi. Ini itu prediksi-prediksi ekonomi. Siapa yang kena dampak itu? Yang main-main sama riba. Yang debt free. Yang enggak main utang. Menyimpannya dalam bentuk emas batangan. Sejak dahulu kala ya. Kemudian dia enggak mau bertransaksi dengan akad yang batil. Terpengaruh enggak dia? Enggak. Saya ketemu sama orang-orang yang dengan izin Allah, bisnis itu real, ndak halu. Nah, gitu kalau bahasanya guru kita nih, Kisanak. Nah, dia menyampaikan yang hak, betul, dan saya sangat setuju. Bisnis ndak boleh halu. Barangmu harus berkualitas, karena yang udah sampaikan tuh. Nomor satu apa? Kualitas. Baru dipegang, barangmu elek, baper. Introspeksi dong. Tengok Kisanak, tetap naik kuda dia. Aman dunia persilatan. Allah udah bilang yamhaqullahu riba. Kenapa orang-orang yang main-main sama riba? Kayaknya kerja keras. Dia kerja atau dikerjain sama bisnisnya? Ayo jawab jujur. Kerja apa dikerjain? Dikerjain. Nggak bisa tidur. Waktunya tidur dia kerja. Waktunya orang kerja dia tidur. Habis berantakan waktunya. Sepertinya dia sedang bekerja pada sedang dikerjain. Abang kakak bisa bayangkan enggak capeknya dia tuh. Mikirkan cicilan rumah, mikirkan cicilan mobil. Aduh, tekanan dari bos, jaminan ini, jaminan itu. Jatuh cinta sudah enggak bisa ngerasakan lagi karena hidupnya dipenuhi dengan jatuh tempo. Sakit loh jatuh tempo itu. Nah, maka kayak Ustadz kan baru nikah. Obrolkan hal prinsip dengan istri. Sayang, kita jadi kontraktor ya. Tahu kontraktor? Kontrak rumah. Kalau malu bilang kontrak, sewa. Nah, gitu.
Itu filsafat. Nggak pusing mikir cicilan. Ya kan? Ayaman sampai sekarang masih ngontrak. Kontraktor masih sampai sekarang. Buat nopo-nopo. Nggak ada yang hilang. Nggak hilang muka. Kontraktor mukanya hilang sebelah gitu. Yang nyicil riba penuh mukanya kan enggak. Yang tinggal di rumah wakaf ya bagus-bagus ya mukanya. Assalamualaikum. Iya kan? Ada yang tinggal di rumah wakaf, ya kan? Bagus ya. Nyaman tinggal di rumah wakaf tuh, sejuk rumahnya. Paling kalaupun sekali bunyi itu bunyi listrik ya. Titit titit, ah gitu ya paling. Apa? Jadi abang kakak, usikum wa nafsi bitaqullah. Allah memusnahkan riba. Cabut ketenangannya. Pontang-panting pagi, siang, sore, malam. Tanya, coba. Ada yang berani ngaku di sini? Pelaku-pelaku riba di sini, coba tengok. Tanya sama mereka kayak gimana rasanya. Oh, mobil tuh udah. Mobil keluaran terbaru padahal Ustaz. Dibuka AC-nya tuh kok panas. Oh, pantasan panas. Kipasnya di luar kata dia. Oh, itu naik helikopter mah Bu. 3T, tretan tibik taya. Apa 3T? Tretan tibik taya. Katanya kalau orang kaya naiknya helikopter yang paling mahal. Dia mau ke Jakarta. Kata kawannya di kampung, kalau bapak ke Jakarta, jangan naik mobil, itu orang miskin. Pakai helikopter kalau Jakarta. Panjenengan kan orang kaya katanya. Berapa harga helikopter sewanya? Sekian. Oh yaudah, engkau bayar. Begitu naik di dalam, kok panas. Katanya mahal. Oh katanya pantesan panas, kipasnya di luar katanya. Ya, enggak paham, enggak apa-apa. Saya udah siap kok. Dracula aja 2 tahun lebih tak paham, enggak apa-apa, biar ya. Jangan kita jawab, jangan kita jelaskan ya, jangan kita jelaskan. Kenapa kipasnya di luar itu jangan dijelaskan. Biarkan dia bingung seorang, enggak apa-apa. Nanti mungkin 2030 dia baru paham. Katanya mahal, ternyata salah setting. Harusnya kipasnya di dalam. Ini kipasnya disimpan di luar, pantasan panas katanya. Ada yang paham, ada yang enggak. Ya enggak apa-apa ya. Ada yang jawab sini, paham Ustaz. Enggak, ini bukan untuk antum, untuk orang di jadi pantasan panas. Kipasnya di luar. Dah. Oke ya. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengatakan yurbi as-shadaqat. Mana yurbis shadaqat? Allah menyuburkan sedekah. Apapun itu yang berbau zakat, infak, sedekah, wakaf, kedermawanan, kepedulian, amal soleh untuk nolong orang, bantu orang, apapun itu pasti disuburkan Allah. Bertumbuh dia, growing. Maka kalau orang itu abang kakak bersungguh-sungguh, totalitas dalam sebuah kebaikan. Sedekah itu kan Allah pakai lafaz am di sini, as-shadaqat. Bertumbuh. Dulu saya waktu mulai GIB kan dibilang orang gini, gerakan kau nih bisa besar di Pontianak, ya dah syukur alhamdulillah. Orang ngomong gitu. Dan alhamdulillah hari ini, ya kan, dengan izin Allah, ternyata bukan cuma di Pontianak, ada di Aceh, ada di Medan. Terpikir saya, enggak. Gimana caranya Yaman? Enggak tahu juga. Banyak daerah-daerah yang belum saya datangi. Medan tuh kapan terakhir enggak tahu. Pulau Buru, kapan terakhir? Lombok, kemudian Ternate, sudah lama enggak saya datangin. Alhamdulillah dengan izin Allah masih bergerak. Dan belum lagi gerakan-gerakan lain yang bertumbuh lewat wasilah GIB. Atau mungkin terinspirasi atau dapat idenya dari gerakan Pakpras. Mengalir semuanya. Ya mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita semuanya. Apapun itu. Kan ada yang gerakan rumput bergoyang. Gerakan Irfan bahagia, disingkat gibah, ya kan? Ya macam-macam. Jadi Allah bilang Allah suburkan sedekah. Itulah idealis dan realistis. Nah, abang kakak, bahaya enggak Ayaman kalau kita terlalu realistis tanpa ada idealis atau ada keimanan? Bahaya. Jadi apa nanti? Jadi materialisme. Jadi kapitalis. Money is everything. Dia udah enggak peduli tuh mau dapatnya dengan cara halal atau haram. Pokoknya dia akan ketikan saja. Enggak pernah tahu ada rambu-rambu. Nah, Islam mengajarkan kita idealis dan realistis. Sampai sini bisa dipahami ya Bang Kakak. Jadi muslim enggak boleh pemalas, enggak boleh nunda kebaikan.
Realistis, kita tidak bisa nunggu diam di tempat gitu. Di level-level kita sok-sokan kayak Imam Malik. Aku sih Imam Malik. Rezeki diantar. Kau imam sholat jenazah ya masih pakai ruku. Iya kan? Jadi terlalu realistis juga jadinya kapitalis. Otaknya money oriented. Tidak boleh juga. Bahkan pelit kan, tidak mau ngasih duitnya. Tidak mau ngeluarkannya hasil kerja keras saya. Nah, ada keimanan. Nah, begitu kita ini abang kakak nanti dua. Nah, ini saya belok-belok sedikit ya. Dua poin kan, idealis, realistis. Buahnya apa bang kakak? Ini kesimpulan sederhana ya dari beberapa kali diskusi sama Ayah John. Satu, apa bang kakak? Semua apa saja milik Allah. Dua, karena semua apa saja milik Allah, maka dia adalah amanah yang diminta LPJ-nya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi bukan cuma di munzalan di Baitul Mal aja ada LPJ. Nanti di akhirat ada LPJ enggak? Lebih seram dari Ustadz Anwar. Hei Lukman, ngapa Baitul Mal begitu? Saya enggak ada ya Allah, Adam ya Allah, gitu. Adam ketua umum ya Allah. Diminta LPJ-nya, tapi kau kan yang ngawas. Udah aku sampaikan ya Allah gitu. Enggak bisa ada pembenaran, enggak bisa Bang Kakak. Hari di mana enggak bisa bergerak semua orang kata Allah. Hari itu semua dihisap satu persatu, one on one. Kemarin dengar cerita Ustaz Alfan, di mana Ustaz? Yang dari Yaman masuk ke Saudi, satu koper besar diperiksa satu-satu. Berapa jam Ustaz? 12 jam. Dari Yaman mau pergi haji masuk ke Saudi. Terus diperiksa satu-satu, koper-koper segambreng-gambreng segede-gede itu dibuka saja, diambil satu-satu, diperiksa, takutnya ada entah tengkuyung ke, entah ada apa gitu. Itu baru masuk Saudi. Di alam barzah kayak apa hisapnya nanti? Nah, abang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah, pagi hari ini apa yang kita perlu jaga rasanya? Ini salah satu antivirus. Merasa diamanahi. Belantik amal soleh. Itulah rasa yang harus kita simpan. Kalaupun donaturnya bisa kita bohongi, tapi sumber utama yang ngasih duit ke donatur tidak pernah bisa kita bohongi. Kantor KAP, akuntan publik, bisa kita sogok, lalu kita bilang, Pak, tolong keluarkan opini. Bisa? Jangankan kantor KAP, hakim aja yang mulia. Ngomong apa nih? Bisa 60 miliar. Di akhirat kira-kira bisa disogok? Tak bisa. Yang mulia gitu, Allah misalnya gitu ya. Sogok ya enggak bisa, nak bantai langsung. Itulah adilnya Allah tuh ciptakan akhirat tuh. Siapapun yang hari ini merasa dizolimi ya Bang, tenang. Kezoliman tuh enggak salah pilih tempat juga. Kalau memang betul-betul kau dizolimi, nanti ada akhirat. Tapi kalau bukan dizolimi, tapi kau merasa sedang dizolimi, cuma merasa aja, padahal itu memang teguran Allah karena dosamu, karena maksiatmu, karena kebodohanmu, karena kesombonganmu, Allah kasih ujian itu. Ya kan Allah pengen kau balik aja. Robohkan ego. Maka Bang Kakak, engkau keluar dari perut ibumu tidak bawa apa-apa. Apa yang kau pegang hari ini, yang dititipkan Allah hari ini, masukkan ke dalam hati, dalam alam bawah sadar, ini semua adalah amanah yang diminta LPJ-nya. Abang-abang jadi suami, santai misalnya gitu, mancing, main slot ya.
Apa aja gitu. Oke, kau kerjakanlah sesukamu. Nanti di akhirat kan kena minta pertanggungjawaban. Apa yang sudah kau lakukan sebagai suami? Kau cari duit enggak? Kau cari nafkah enggak? Kita juga perempuan bebas. Mau playing victim, ya. Mau sok mendominasi suami, jadi penguasa. Sayalah pawangnya. Wow. Duit istri, duit suami, duit istri juga. Ke hati kau. Kau pajolah mazhab itu tuh. Kau peganglah mazhab itu. Nanti di akhirat selesai kau. Kan enggak ketemu, beda server nanti. Enggak bisa papi, enggak ada papi, enggak ada. Enggak ada papi. Papi juga lagi kena sidang. Hah? Iya. Wah, berat sidangnya papi nih. Semua dengan sidangnya. Betul enggak? Apa ayatnya itu? Apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi, kan? Wa ummihi wa abi. Hari di mana semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kena hisab, kena bantai. Ngapa kau enggak jadi istri yang soleha? Ngapa kau enggak jadi ibu yang baik? Ngapu. Sama suami juga. Apa yang kau kerjakan sebagai ayah? Ngapa kau enggak didik anakmu untuk taat sama Allah? Ngapa kau enggak kenalkan sama masjid? Itu yang bikin saya pun pribadi abang kakak. Masih sekarang sampai hari ini detik ini ngerasa, ya Allah, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangmu, ampunanmu, kasih sayangmu, ridhomu, tak cukup untuk menyelamatkan dari amal soleh kita yang mana yang mau jadi andalan abang kakak? Coba jujur. Amal soleh yang mana yang mau jadi andalan? Ayo. Mana? Apa dia? Tahajud? Tahajud pakai Zoom kayak tadi malam? Tahajudnya pakai Zoom? Habis tahajud nge-zoom maksudnya. Bukan Allahu Akbar di Zoom gitu. Enggak kayak gitu. Terlalu liar juga otak kita nih. Tahajudnya masing-masing. Habis itu nge-zoom gitu. Coba jawab jujur. Amalan mana yang bisa jadi andalan? Tak ada. Tapi bukan berarti abang kakak dengan kalimat begini, abang kakak enggak usah beramal itu. Enggak gitu. Salah cara memahaminya. Beramallah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Semua semampumu. Maka tadi ya, lihat ya. Semua apa saja milik Allah. Dan itu adalah amanah. Siapapun yang tidak mempergunakan atau menggunakan amanah itu sebaik-baiknya, pasti dihinakan oleh Allah. Dunia dan akhirat. Lihat Qorun. Lihat Qorun? Lihat tak abang kakak Qorun? Kalau lihat saya mau tanya, lihat di mana gitu. Saya belum lihat soalnya. Pernah dengar Qorun? Nah, di mana dengar Qorun? Bagaimana Qorun menyikapi harta? Dia tidak merasa diamanahi. Dia bilang ini punya saya. Dari mana kau dapat? Ini hasil kecerdasanku. Tenggelam sama harta-hartanya. Orang-orang yang mengagumi Qorun bilang, aku pengen kayak dia. Begitu tenggelam, untung kita enggak kayak Qorun. Wang Sinawang. Ustaz Alfan, mohon maaf, punya Harley. Tapi bisa pakai Harley kan? Nah, enak gitu Ustaz. Punya mobil sport. Bisa pakai kan? Nah, enak gitu Ustaz. Nggak bayar pajak, nggak ganti oli. Happy Ustaz. Punya villa. Tapi bisa tinggal di villa. Ah, enak gitu Ustaz. Untuk yang tahu-tahu aja. Kalau yang nggak tahu nggak apa-apa Ustaz. Maca Intel, bilang aja Intel. Indomie telur. Nggak punya, tapi bisa pakai. Itu rizkun karim Ustaz. Ya. Sep, gimana villa? Aman bos. Cuma kolam renang airnya kotor. Ganti Sep. Ganti. Siapa? Pak, listrik mau habis, sudah bunyi-bunyi. Tit. Isi. Pak, punten ini bocor-bocor. Rehab, renovasi. Pak, ini kok agak sepi ya Pak ya. Ini saya agak takut Pak. Bawa saudara-saudaramu dari kampung, tinggal di situ aja. Siapa bosnya sebenarnya nih? Asep atau yang saudagarnya kerja keras, Asep menang banyak. Betul nggak? Nggak perlu punya Ustaz. Merasa diamanahi. Merasa dititipi. Pakai baik-baik. Pakai aja kita nih abang kakak.
Hak pakai, nggak ada hak milik. Maka saya lagi sounding Rizkun Karim ini kan ke beberapa tempat kawan-kawan tuh membiasakan istilah Rizkun Karim. Apa makna Rizkun Karim? Rezeki yang membuat seseorang itu tambah mulia karena tambah taat sama Allah. Nih ya, pakai Avanza, pergi ke masjid, bagus nggak? Tapi kalau pakai Rolls Royce ke masjid, Rizkun Karim Ustaz. Rizkun Karim, pakai Rolls Royce ke masjidnya, mantap. Jadi abang kakak usikum wa nafsi bitaqullah, merasa diamanahi. Coba diulang. Punya siapa dia dinya? Kalau sudah merasa diamanahi punya siapa? Punya saya atau punya dia? Kita akan selalu berpikir apapun itu punya dia. Misalnya kita berzakat, jadi merasa berjasa gak kalau kita jadi muzaki? Hah? Abang kakak ini posisinya muzaki, tapi sudah punya rasa merasa diamanahi. Kira-kira berani gak bilang, tolong dong sebut-sebut nama saya gitu. Mention dong nama saya, perlu gak? Bukan punya kau. SPA apa? Semua punya Allah. Asik. Ya Allah. Dulu, ingat gak? 4 huruf. Apa 4 huruf? Masih lupa? Izin. Ya Allah, saya tidak pengen punya ya Allah. Boleh tidak izin pakai? Mau bayar private jet tuh saya pernah tanya harganya 5.000 USD. Perlu punya atau cukup pakai aja? Pernah naik private jet? Nah. Bukan cuma izin, disuruh sama yang punya private jet. Kamu naik, masuk. Ayaman udah ditawarkan berkali-kali. Ayaman memilih Super Airjet aja. Sampai mau dijemput saya Ustaz. Saya tuh. Saking beliau pengen ini. Nanti kita jemput Ustaz. Pakai private jet. Jangan, saya bilang Pontianak heboh. Oh pantaslah dia bikin infak beras, makan duit umat pakai private jet. Matilah saya, jadi konten nasional. Nggak, saya bilang Super Airjet aja. Yang waktu itu, yang Sir Alvan sibuk, nanti dijemput pakai apa kayak ingat gak waktu itu? Nah, kan beliau mau siapkan semuanya. Saya bilang jangan mas, jangan. Saya bilang biar saya naik Super Airjet aja. Kan ada jet-jetnya juga. Kalau kurang jet colet saya mau naik malah. Tahu jet colet enggak? Suzuki jet colet, motor 2 tak. Kan saya datang sendiri Ustaz Alvan itu. Ingat enggak? Nah, datang sendiri saya, naik pesawat sendiri ini. Tak apa-apa. Walaupun Super Airjet rasa private jet. Nah, ya kan masuk terakhir ya kan. Yang lain dari aman. Saya udah ditawar-tawarkan, takut, bukan enggak mau, takut. Kalau pengen. Takut orang bilang apa nanti? Kau marbot, orang saya baru pajang. Apa waktu itu kita pajang mobil oren tuh? Rubicon, Alphard. Udah ditulis pada Alphard itu. Ini mobil masjid, ini motor. Masih gak orang bilang makan duit umat. Gimana lah? Apa gitu private jet Ustaz, Betua Raya. Waktu itu dari Jakarta mau ke tempat beliau, kan ditawarkan, naik bareng-bareng aja Ustaz. Enggak, Mas, saya bilang, saya pakai kendaraan seorang aja. Nanti aman saya, pokoknya saya ketemu nanti tempat jenengan. Kan ditawarkan. Takut. Fitnah nih Masya Allah, tabarakallah. Enggak apa-apa lah, biar antum aja. Jadi, abang kakak kalau pengen ngerasakan dunia ini dengan segala macam ujian-ujiannya, tinggal minta izin sama pemilik dunia. Ya Allah, izinkan saya untuk bisa ngerasakan. Cukup tahu aja gitu. Betuah Raya itu apa man? Ayaman, itu nama rumah makan. Ya, Betuah Raya. Dah, ini ya Bang Kakak ya. Saya enggak tahu Bang Kakak dapat apa hari ini. Tapi saya pengen nekankan ini. Merasa diamanahi. Termasuk jabatanmu sebagai istri itu amanah dari Allah. Dihisap nanti. Bukan apa yang suami lakukan kepada engkau. Bukan. Kau akan dihisap oleh Allah. Apa yang kau sebagai istri lakukan kepada suamimu. Begitu juga sebaliknya. Hai suami-suami. Jangan kau ngerasa aman. Kau diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti sebagai suami. Kau sudah ngapain? Apa yang sudah kau lakukan kepada istrimu? Teruslah abang kakak. Apa? Merasa diamanahi. Satu poin ini ya SMK ini. Tepuk sebelahnya. Saudaraku, teruslah
merasa diamanahi. Bukan punya kita. Semua apa saja milik Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi papi tidak bisa nolong mami. Ya papi. Mami juga tidak bisa nolong papi. Karena mami lagi sibuk, ya kan? Papi juga lagi sibuk. Apalagi sekarang sudah jadi ketumbar, ketua umum baru. Makin sibuk papi, Masya Allah papi. Tapi kalau makan mie masih bisa papi ya, insya Allah ya. Makan mie. Asal jangan makan buah ya. Nah, papi tidak bisa makan buah. Teruslah merasa diamanai. Abang kakak ini jangan dianggap bercanda ya. Ini materi serius banget loh sebenarnya ini. Materi ini amat sangat serius. Saya tuh ngeri-ngeri sedap bahas ini nih. Ketumbar, ketua umum baru. Bang Kamil datang ke Munzalan besok subuh ya. Udah siap pesanannya. Lontong sayurnya udah siap. Datang besok subuh ya. Saya tunggu besok subuh. Kok tak datang besok angus. Jadi papi tidak bisa minta tolong sama mami. Mami juga tidak bisa minta tolong sama, karena masing-masing papi dan mami lagi sibuk dengan hisapnya masing-masing. Papi tolong aku, sorry. Ya kan, kalau saya kan bukan papa, bukan papi, namanya ayah ya, ayaman. Kampung masih kampung. Kalau yang pakai papa, mama, papi itu kan itu udah kote banget lah. Minta tolongnya sama beb-beb aja, beb-beb gitu ya. Beb-beb. Bercandaan kita memang serius. Ini serius banget abang kakak. Materi ini nih kalau dibawakan pakai soundtrack siksa kubur gitu tuh, wah, menggelepar kita SMK pagi ini. Saya lagi mikir kan, ini kan materi dari ayah, kan rasanya berat benar ya. Gimana cara aku nyampaikan ulang ke kawan-kawan? Memang Masya Allah, tabarakallah bang kakak. Kesimpulan sederhananya, mungkin konklusi, enggak pas juga sebenarnya. Tapi inilah kira-kira merasa diamanahi. Sehingga kita enggak zolim sebagai ayah, enggak zolim sebagai suami, enggak zolim juga sebagai anak gitu loh. Kalau kita lagi megang amanah dari orang, itu juga. Nah kenapa saya bilang, saya diajak untuk naik private jet, kenapa belum berkenan dan cenderung menolak, karena tadi merasa diamanahi. Orang taunya saya ngurus masjid, lalu ngurus anak yatim, ngomongnya guru ngaji kampung, terus dapat foto, di foto orang. Oh gini ya yang mikirkan katanya yang ini, naik private jet, habis. Dan saya masih bertahan di private, Super Airjet, Lion, gitu-gitulah. Bonus tuh, dapat bonus tuh, banyak bonusnya. Merasa teruslah kata tadi pesannya? Teruslah merasa diamanahi. Yes. Insya Allah ini bisa melembutkan hati abang kakak. Insya Allah. Teruslah merasa diamanahi. Begitu abang-abang, kakak-kakak ya. Sehat-sehat terus ya, panjang umur, murah rezeki, suara ya kan. Kemudian fisik badan sehat. Ya mata, telinga, ini semua amanah dari Allah. Teruslah merasa diamanahi, karena semua apa saja milik Allah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan dihisap. Ingat tadi, papi tidak bisa nolong mami, mami tidak bisa nolong papi. Semua sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Barakallahu fikum, berkah selalu. Teruslah merasa diamanahi. Teruslah merasa diamanahi. Oh jadi ayah amanah, jadi dato amanah, jadi nenek amanah ya, jadi oma-oma amanah juga, jadi ketua umum baru amanah, jadi pengawas amanah, jadi semua itu adalah amanah dari Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga kita akan berhati-hati, akan terus minta petunjuk, akan terus minta bimbingan sama Allah, akan terus berusaha mencari kebenaran demi kebenaran yang semuanya datangnya dari Allah dan akan dikembalikan lagi kepada Allah. Bisa dipahami bang kakak kira-kira materi ini? Kecuali satu tadi ya, kipasnya di luar. Itu tidak apa-apa kalau tidak paham ya. Itu bonus saja itu. Kalau kipasnya di luar tidak paham, tidak apa-apa. Tetap 3T ya. Apa 3T? Tretan TV tayya. Gitu bang aku. Pokoknya tretan TV tayya. Barakallahu fikum. Makasih banyak bang kakak. Sehat-sehat, tetap semangat ya hari Sabtu nih. Terus bergerak, beramal soleh.
Oh, jangan lupa kurban ya, kurban. Kurbannya sapi, kurbannya kambing ya, jangan kurban perasaan lagi. Udah berapa lama kalian berkurban? Dengan perasaan. Cukuplah ya. Kurban. Yang terbaik. Saya doakan, Ayaman doakan semoga dikasih rezeki yang banyak, halal, berkah, berlimpah, bisa kurban yang terbaik. Sapi yang paling bagus, sapi yang terbaik, kambing yang terbaik. Minta sama Allah supaya bisa berkurban dengan kurban yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana wudu ya kana stain. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.